satu dari 3 opung yang paling terkenal di Indonesia, opung Prabelak. Jika saudara-saudara bekerja keras, Saya saya lebih keras akan bekerja lagi. keras lagi. Jika saudara-saudara bekerja mati-matian, saya Mhm. akan bekerja mati-matian lagi. Nah itu Nah, itu dia, kan dahsyat tuh, opung. betul. Apakah itu, hanya sebagai pertanda saja bahwa Pak Jokowi memang ada di PSI, tapi kan belum gabung nih. Apakah Mhm. itu hanya sebagai pertanda atau ada hal lain di balik itu yang tersirat yang mungkin opung bisa rasakan di saat yang hadir di sana? Kerja keras, saya akan lebih keras lagi. Kalau PSI mati-matian, saya akan lebih mati-matian lagi. Mmm, Maksudnya, ini saya udah tunjukin, komitmen, kalian gimana? mhm Nah, itu sih mhm sebetulnya. Jadi mhm antara 2, PSI boleh bangga, tapi PSI juga harus koreksi diri. mhm mhm. Bisa nggak mengimbangi semangat yang dimiliki Bapak Joko Betul Widodo betul itu? betul. Oke, kembali di Real Politik. Di Indonesia ini hanya ada 3 opung yang paling terkenal. Yang pertama Opung Pandana-Baban, senior kita. Yang kedua Opung Luhut Panjaitan. Dan yang ketiga Opung Prabelak. Nah, beliau sudah hadir di tengah kita pada hari ini. Selamat datang, Opung. Siap. Kok saya dikait-kaitkan ya sama yang 2 itu ya? Oh ya, iya. Karena sudah jadi tokoh yang paling dikenal di Indonesia cuma 3 itu Oh setahu gitu. saya. Kalau yang 2 itu Bang tokoh nasional Bang, Tokoh kalau saya nasional. masih tokoh masyarakat. Ini merendah aja ini sebetulnya, karena kita yang ngelihat kan. Kemarin saya lihat hadir di Makassar nih Opung nih. Ini kita Mhm. jadi bertanya-tanya nih, di Makassar hadir di Kongres, Rakernas PSI, Rakernas. apakah itu sebagai tanda-tanda sudah login ke PSI, Mhm. atau masih sama ngelihat-lihat aja tapi dari jarak yang lebih dekat? Nah gimana tuh Opung? Lebih tepatnya yang kedua itu, Heeh, ya ngelihat-lihat masih aja, lihat-lihat, tapi di jarak yang lebih dekat. jarak lebih dekat ya. Cenderung login, entar dulu. Entar dulu ya. Sudah cinta tapi belum menyatakan gitu ya, belum nembak gitu ya? Ya, istilahnya Hah? cinta tanpa status lah. Kan Aduh, mencintai tak harus memiliki kan? cinta itu harus memiliki, tapi jangan gitu, mencinta itu harus memiliki, Iya opung. ya. Biar 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 khafah gitu kan. Sip. Kalau itu sih tergantung perintah aja. Ada juga kepada Bang Agri ya, Bang Bill ya, hadir Bang semua-semua Bill, ya. Agri, dan salah satu penasehat dari YouTuber Mmm, Nusantara. gila saya lihat pas, jemput Pak Jokowi ke bandara, buset dah ini orang-orang hebat semua Masuk nih yang TV ya, nerima. masuk TV ya, Masuk masuk TV, TV ya. masuk TV. Jadi gimana kemarin tuh Opung, kan hadir di sana, Mhm. kondisi kebatinan Rakernas PSI itu gimana dengan hadirnya Pak Jokowi itu? Apakah, oh, seperti yakin akan menang di 2029 atau masih hangat-hangat tai ayam aja nih? Kalau itu sih sebetulnya kalau bicara spirit ya, Mhm, ya kalau untuk Rakernas itu kan spirit momentum sebetulnya. mhm, Ya jadi memang sangat berpengaruh ketika, seorang Joko Widodo itu hadir atau tidak itu sangat berpengaruh, mhm, gitu. Karena sempat juga kita dengar, oleh karena faktor kesehatan beliau itu, betul betul. memutuskan untuk tidak datang, kan Mmm, begitu. mhm, Mungkin mmm, pertimbangannya, ya kalau, PSI tanpa Jokowi itu ibarat jasad tanpa roh, tanpa nyawa. bapak ideologis gitu Ya ya? nggak mungkin dong, kayaknya Mhm, rasanya, mhm, sedangkan kelas kongres saja datang kan, masa iya rakernas iya, enggak, mhm, gitu. Nah saya melihat, di sana itu memang betul-betul, bukan cuman sekedar animo, mhm, mereka itu memang, tersulut semangatnya itu oleh karena kedatangan Bapak. Tapi ya itu, ya, eee, bukan pesan Bapak sih, tapi Bapak seolah-olah memberi kesan, ya jangan cuman semangat waktu rakernas mhm doang gitu, mhm tapi mhm. semangat itu bawa pulang ke DPW, Iya DPD iya iya. masing-masing, Mhm. gitu. Jika saudara-saudara bekerja keras, Saya saya lebih keras akan bekerja lagi. keras lagi. Jika saudara-saudara bekerja mati-matian, saya Mhm. akan bekerja mati-matian lagi. Nah itu Nah, itu dia, kan dahsyat tuh, Opung. betul. Apakah itu, hanya sebagai pertanda saja bahwa Pak Jokowi memang ada di PSI, tapi kan belum gabung nih. Apakah Mhm. itu hanya sebagai pertanda atau ada hal lain di balik itu yang tersirat yang mungkin Opung bisa rasakan di saat yang hadir di sana? Kalau bicara gabung itu masalah waktu aja sih, Mmm, kalau menurut saya. Tapi kan secara eksplisit, bukan bukan implisit, tapi secara eksplisit dia sudah menyatakan mhm, dukungan sepenuhnya, mhm, untuk PSI, kan begitu. mhm, Bicara dukungan 100% atau 99%, ya itu kembali kepada beliau, kan mhm, begitu, mhm, ya. Dan bagaimana,
PSI merespon ini gitu. Mhm. Karena memang eee, bisa bisa menerjemahkannya beda-beda. Mhm. Jika kalian kerja keras, saya akan lebih keras lagi. Kalau PSI mati-matian, saya akan lebih mati-matian lagi. Mmm. Maksudnya, ini saya udah tunjukin, komitmen, kalian gimana? Nah, itu sih Mhm. sebetulnya. Jadi Mhm. antara 2, PSI boleh bangga, tapi PSI juga harus koreksi diri. Mhm. Bisa nggak mengimbangi semangat yang dimiliki Bapak Joko Betul Widodo betul itu? betul. Jadi memang kalau saya lihat juga masuk itu mungkin pasti, 99,9% mungkin masuk. Mhm, Tapi memang kalau saya juga ngelihat sama seperti Opung, ada semacam tantangan dari Pak Jokowi atau mungkin malah kekhawatiran. mhm, Kenapa? Kalau masuk sekarang, itu bisa menimbulkan sebuah euforia betul. yang mungkin pengurus PSI merasa benar-benar akan menaklukkan 2029, namun akibatnya apa? Bisa jadi tidur, nggak Iya, kerja kan itu nggak ya kan? kerja. Makanya Pak Jokowi bilang akhir 2026 ini, harus selesai itu struktur dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan mungkin itu yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi. Tunjukkan dulu kinerja semua pengurus sampai ke tingkat bawah, militansi. Nah, baru di Betul. saat itulah PSI akan bisa mengubah kondisi saat ini menjadi pemenang 2009. Mungkin itu ya yang maksudnya Pak Jokowi ya? Pasti pasti. Jadi, eee, seorang Joko Widodo itu ketika beliau mengenakan sesuatu itu adalah tanda, Mmm. kan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan beberapa kader yang mengerti Mmm. akan gestur, mereka mempertanyakan, Mmm. "Bapak Joko Widodo kenapa nggak pakai jaket ya?" Iya iya Kan iya begitu. iya, heeh. Atribut apapun yang Mhm. ada kaitannya dengan PSI waktu itu kan nggak ada Mhm. gitu. Mhm. Topi tidak ada pakai topi logo PSI. Mhm. Pin tidak ada pakai pin logo PSI, jaket Mhm. yang lebih, apa namanya, yang lebih menunjukkan keberpihakan terhadap Mhm. PSI juga nggak beliau pakai, Mhm. gitu. Saya yakin nggak bukan karena lupa, saya yakin bukan karena tidak ada niat, tapi dia ingin menunjukkan, eee, Sebuah pertanda ya? sebuah pertanda, kalian harus betul-betul, Mmm. full power gitu, Mhm. baru entar Iya, suatu ketika saya baru kita lari pakai. sama-sama gitu ya. Iya, Jadi saya ngelihat memang kemenangan Pak Jokowi yang bertubi-tubi dari wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode, itu ternyata memang bukan dari hal kebetulan ternyata. Dari apa yang beliau lakukan PSI itu kelihatan, betul taktis, strategis. betul. Kalau struktur dan lain-lain belum selesai, itu kita tidak akan bisa memenangkan pertempuran, kan itu sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dan ini menarik memang. Jadi memang Pak Jokowi memang strategis, tidak hanya gerasa-gerusu, tapi semua dipersiapkan dari awal. Dan kalau sudah yakin menang, baru beliau akan berperang, kan gitu ya. 5 kali nggak terkalahkan Nggak kan? terkalahkan. 5 kali nggak Buat terkalahkan apa dia. berperang untuk yang tidak kita akan menang, kan mungkin begitu ya? Betul betul. Jadi Ja semangat itu sebetulnya yang sedang berusaha dia tularkan. iya iya Karena iya. kan secara gitu PSI, bisa dikatakan partai muda ya. Mhm. Partai muda yang bisa dikatakan tokoh-tokohnya juga masih kebanyakan tokoh-tokoh muda. Mhm. Ya kita udah tahu sendiri bahwa Mhm. tokoh-tokoh matangnya dalam tanda kutip yang sudah matang itu ya paling berapa orang kan Mhm. seperti M. Ali, Iya setelah iya. itu Rusdi Mas yang kemarin, apa namanya, bergabung secara sah mengundurkan diri di bulan Desember kalau nggak salah di partai Mhm. sebelumnya, Iya iya. Bestari Barus dan sebetulnya PSI perlu untuk menggait lebih banyak tokoh-tokoh lagi. Orang yang sudah berdarah-darah di lapangan ya, yang tahu realitas Mhm, politik itu seperti betul apa gitu ya. betul, Tapi mereka kan memang tidak mungkin meninggalkan tempat yang sudah besar, Partai Nasdem yang sudah duduk di mhm, parlemen dengan suara yang malah melampaui, partai Pak SBY yang jadi presiden, iya, kan kursinya lebih banyak tuh. betul Pak Rusdi Masih apalagi, wakil betul. ketua komisi kalau nggak salah, komisi 3 apa komisi Komisi 1 tuh? 3, Komisi 3 ya. wakil komisi, Itu kan meninggalkan tempatnya empuk, opung. mhm. Nggak mungkin dong mereka meninggalkan tempat empuk pindah ke PSI tanpa ada hak yang lebih menjanjikan daripada Dan ini itu, akan gitu. jadi sebuah fenomena. Mmm. Karena Bestari Barus juga katakan kan dalam Mhm. sebuah wawancara, Mhm. Rusdi Masih itu satu di antara 15 yang akan loncat pagar. Dari 15 ya, berarti masih ada 14 lagi nih? Masih ada 14 Buset. lagi, satu dari 15. Nah ini ini Itu dari partai yang sama apa partai dari berbeda? partai yang sama kemungkinan besar, Wah, ini dari bedol partai yang desa sama. dong ya? Itu dia. Bedol desa dong Belum ya? pernah dengar yang itu? Belum pernah saya, nah. Oke. Emang beda opung. Makanya saya bilang, 1 dari 3 opung yang terkenal di Indonesia nih ini. Jadi A1 itu pasti ada. Jadi Itu. gimana tuh ceritanya? Eee, saya ketemu juga sama tokoh Bali.
yang Hmm. kemarin itu ketua Bapilu Golkar Provinsi Iya, Bali, jadi ketua ya. Iwayan bukan? Iwayan Hmm. ketua Bapilu, dan waktu itu pernah saya bahas beliau ya kepindahan dari Golkar ke PSI, dan Hmm. ternyata ketemu kita di sana ya. Hmm. Saya nggak ngeh aja beliau yang panggil saya, Hmm. "Opung, terima kasih video saya Hmm. udah masuk di konten Opung." Hmm. Saya perhatiin namanya, "Oh, Bapak, rahayu Bapak," ya. Eh. Jadi saya melihat ini nggak akan berhenti sampai di sini, tokoh-tokoh yang Hmm. akan pindah ke PSI. Karena Hmm. begini Bang, Hmm. saya udah bahas ini berulang-ulang kali, mungkin Hmm. dari semua kreator yang porsinya lebih banyak bahas tentang kepindahan tentang PSI ini Hmm. saya, dari Hmm. semua YouTuber Nusantara. Lebih PSI daripada PSI Lebih kayaknya. PSI daripada PSI. Dan Bapak tegur itu saya kemarin itu Iya, iya. sedikit-sedikit rahasia saya buka, Bapak tegur saya. Mhm. Ya ndak usah terlalu dinaik-naikin, udah biasa aja. Ya kita kan namanya kita konten kreator politik, dan saya 2004 sudah masuk partai politik, kan Mhm. begitu ya. Setiap Mhm. apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat itu hampir bisa dipastikan politis semua. Politis semua Saya ya. makan pun juga pasti politis juga kan begitu. Jadi Ini jangan berbicara senyum sekarang senyum politis ini. iya. Jadi saya udah sampaikan berkali-kali, berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali ya. Mhm. PS ini akan jadi kolam baru. Mhm. Ya, ada beberapa kelompok orang ya, Mhm. beberapa kelompok pemilih yang akan pindah ke PSI. Yang pertama itu ya, yang pertama itu adalah orang-orang yang selama ini sedang mencari jati diri di dalam Mhm. berpolitik. Partai mana yang harus saya ikuti? Tokoh siapa? Siapa tokoh yang perlu jadi teladan Siapa role saya? modelnya ya? Siapa role modelnya? Kan Mhm. begitu. Mhm. Selama ini kan bisa dikatakan ya, orang yang milih karena ya karena ada temennya caleg, Mhm. dia apa namanya, dia Mhm. pilih kan begitu. Mhm. Dia walaupun partainya sebetulnya dia bertolak belakang dengan hatinya, mau ya Mhm. karena keluarga, karena Mhm. kolega, karena teman, kan Mhm. begitu ya. Jadi dan juga ada beberapa, masyarakat ini yang WA ke saya langsung gitu, Mhm. baik dari lawyer, Mhm. pensiunan PNS, Mhm. dokter, profesional lainnya. Mhm. Mereka menyatakan diri, "Opung, selama ini kita nggak terlalu tertarik dengan hal-hal yang berbau, politik. Tapi makin ke sini karena kita lihat role model kita ini memang, sudah menentukan sikap, jadi kita tertarik." Nah Mhm. itu dia, ini orang yang ngambang, belum punya, akar di partai politik Artinya manapun. ternyata masih ada orang yang berusaha mencari idealisme dalam Masih, berpolitik ya? itu kelompok yang pertama. Mmm. Kelompok kedua adalah kader, bisa saja simpatisan, kader atau elit politik ya, Mhm. yang pernah punya masalah di partai sebelumnya ini akan loncat ke PSI. Karena apa? Mhm. PSI ini punya prospek. Gimana pun juga ceritanya orang mau katakan PSI terlalu kecil, PSI tidak menjanjikan, PSI partai gurem, itu sebelah sana lah, Ya berarti kan begitu. partai TBK ini mulai berpengaruh kayaknya ini ya, terbuka Iya, ini ya? betul. Mhm. Nah, jadi ternyata ya, apa namanya, kepindahannya Ali, Rusdi, setelah itu Bestari Barus, itu Mhm. menjadi sebuah konfirmasi terhadap apa yang saya pikirkan. Mhm. Ini Mhm. bakal banyak yang loncat lagi nih, kan Mhm. begitu. Mhm. Itu golongan yang ketiga. Mhm. Ternyata ya gitu, dari Golkar pun begitu juga kan. Mhm. Mhm. Terlepas, itu di kalangan elit ataupun di PP, ataupun di DPD, ataupun di Mhm. DPW, kan Mhm. begitu. Mhm. Nah, kelompok ketiga adalah kelompok orang yang pecinya hitam, bajunya merah, Mhm. pinnya pin banteng, tapi hatinya Jokowi. Oh gitu ya? Itu golongan ketiga. Iya, iya, iya. Ternyata benar kan, di Heeh. Jawa Tengah kita udah lihat. Sumsel juga ada kayaknya tuh, Sumsel Sumsel? baru-baru ini. Mhm. Sumsel baru-baru ini, Mhm. ya, ketua DPC Oki kalau tidak salah, Kabupaten Mhm. Oki itu langsung menyatakan diri untuk Mhm. Jadi pindah. ada banteng hendak jadi gajah nih ya? Ya, apa namanya, bertransformasi Iya, 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 gitu iya. dia. Apalagi Bali kita lihat kan Mmm. bagaimana memang spirit Tapi mereka. Bali itu sangat mencengangkan, karena itu kandang banteng, Opung. Benar. Mhm. Jadi gini, khusus untuk Bali dan juga Jawa Tengah, Bang, semangat boleh Mmm. ya, kita akan, rubah kandang banteng ini menjadi kandang gajah. Kalau Bali Mhm. katanya kan tempat memelihara gajah kan gitu kan. Mhm. Tapi kita harus berpikir realistis juga. Supaya apa? Supaya
apa namanya, supaya usaha kita itu nggak sia-sia gitu loh, usaha Betul betul. PSI gitu. Mhm. Kenapa? Realistisnya di DPD Jawa Tengah untuk, PDIP itu 33 kursi, PSI 1 kursi. Bagaimana cara menyulapnya? Realita yang 2024 ya? Itu Mhm. realita. Dikatakan berat, berat, Berat. sangat berat. Karena memang PDIP, PKS itu militansinya itu kuat dan Betul. itu tidak mudah untuk ditaklukkan. 2 partai kader itu ya PDIP Mhm. sama PKS ini. Militansi itu intinya, karena saya juga pernah belusukan di Jawa Tengah. PDIP itu menang di militansi. Mereka satu, desa dipagar semua tuh, Mhm. nggak boleh lagi ada yang masuk. Nah itu sanggup nggak untuk melawan itu? Tidak hanya di Betul. jargon-jargon aja, sanggup nggak Iya, ngelawan itu? Kalau sanggup ayo fight, harus begitu. Jangan berhenti di cita-cita aja kan gitu. benar Tantangan benar. berat dan itu mungkin yang ditantang oleh Pak Jokowi untuk saat ini belum secara, secara dokumen atau legalitas masuk, tapi itu yang Mhm. ditantang. Niatmu itu kuat nggak? Mungkin gitu ya? Betul Mmm, betul. Jadi memang, apalagi kalau Jawa Tengah mungkin ya realitas seperti itu, tapi ada tokoh tokoh sentralnya kan di situ juga mhm kan, Pak mhm, Jokowi. Nah, mhm, Bali nih, mmm, Bali ini memang betul-betul mereka itu harus mengandalkan ketokohan masing-masing mhm mhm, daripada kader PSI yang di sana, mmm, gitu. Karena kita tahu ya PDIP itu, nggak bisa dipisahkan, hampir tidak bisa dipisahkan betul dengan betul Bali. betul. Itu sejarahnya panjang kalau itu. Panjang. Mhm, Jadi memang satu-satunya justru dari semua kandang banteng yang masih bertahan kan Bali kan. Bali Bali. Walaupun dimanapun ambruk, Mhm mhm. Jawa Tengah jadi kandang Deddy Sitorus kan. Iya Deddy iya iya. Sitorus pindah. Aduh, itu mungkin ada cerita di balik layar itu, nantilah kita bahas tentang itu. Siap. Takut kena Loh, hah? itu pernyataan langsung dari Deddy loh. Oh gitu? Loh, itu pernyataan lama waktu di Jakarta, waktu Heeh. waktu pilkada Jakarta dia sampaikan itu. Oh. Dengan bangganya dia katakan, "Di sini kita menang." Memang Mhm. betul di Jawa Tengah itu kandang banteng sudah berganti menjadi kandang di Gitu ya? omongan dia. Saya nggak akan berani mengeluarkan Oh. pendapat-pendapat yang menurut saya Betul 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 tidak bisa betul. Iya dipertanggungjawabkan. iya Makanya saya iya kan nggak iya. pernah kena somasi kan. Waduh, Bang Agri kena sindir ini, Bang. Kalau Opung Parbelak seperti itu, Iya Bang, iya ya. iya. Jadi nggak pernah, referensi itu cuman 1, pasti Mhm. 3 atau 4, seperti Fakta itu. ya, fakta. Fakta, Ada harus sumbernya gitu ya. harus itu. Itu yang membedakan opung perbelak. Nggak juga sih. Wajarlah jadi 3 opung terhebat di Indonesia. Sedikit, Bang, Eh, banyak yang telepon saya, mmm, lawyer dosen, mhm, ya. Mereka itu sampai ada satu orang lawyer dari Bali, dia bilang mmm, begini, "Opung, kalau saya jadi musuhnya Opung, saya mhm, sebagai lawyer, saya bingung mhm, mau jerat Opung dari pasal mana. mhm, Sampai sekarang saya bingung." mhm. Dari semua kata-kata Opung itu, tahu nggak, Bang, yang Eh, disomasi itu sebetulnya nama pertama itu saya ada. oh gitu ya? Ada, Oh di mungkin awalnya di ada? awalnya. Makanya waktu Mmm, CNN kemarin tuh, Mas mmm, Agri, dia mmm, spill, mmm, "Udah, Roy Suryo, saya tahu siapa yang mau kamu laporkan." "Hah? Opung Parbelak." "Oh enggak, ngawur ngawur itu." Kan mmm, gitu, mmm, dari Roy Suryonya. mmm, Ternyata ini saya kurang tahu betul atau tidak, tapi ini, mmm, saya nanya, ke sebuah lawyer ya, "Ini mmm, kenapa bisa seperti ini? Nama saya tadinya ada, ternyata nggak ada." Ya, mmm, kan begini, untuk setiap laporan itu, konsultasi dulu sama mmm, penyidik, mhm, ya kan. Di-tracking ya, diperiksa yang ini bisa, yang ini enggak. Mungkin mhm, di situ, mhm, Opung makanya, dicoret dari list mmm. gitu. Emang beda makomnya. Aduh, jadi selepas dari PSI nih Opung, Pak Jokowi ini gimana perkembangannya sekarang ini? Selain di arah politik 2029, ini kasus-kasus dengan ijazah ini gimana nih menurut Opung nih? Kalau itu sih Ke Bapak santai aja. kemarin kan katanya yang udah dilimpahkan ke kejaksaan itu, dibalikin lagi ke polisi itu. Ya, Mmm, jadi itu berita
kapan itu ya? Kemarin Baru ya baru baru ya? kemarin, heeh. Baru kemarin. Sebetulnya saya 3 hari yang lalu udah tahu. Iya iya Udah iya. tahu, Mhm. apa namanya, informasi itu. Mmm, Cuman kan kita kan hal-hal seperti itu kan kita nggak umbar ya. mhm. Jadi memang sebetulnya di sini nggak ada masalah sih, itu kan cuman masalah melengkapi Melengkapi saja. berkas ya. Setelah lengkap, Bukan seperti kata Rosuryo katanya zong itu oh katanya, enggak bukan ya? lah, mana ada zong, 700 bukti zongnya gimana, Iya 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 iya. itu. Heeh. Jadi memang, saya lihat kalau dari Bapak sendiri itu nggak ada kekhawatiran, nggak ada kegelisahan, ya namanya Mhm, juga ya semua, bukti mereka pegang tim kuasa mhm. hukum dan juga ijazah kan sama beliau kan. Iya. Cuman yang beliau tekankan itu perlu ada satu forum yang harus menyatakan ijazah beliau itu asli, yaitu Mhm, pengadilan, mhm mhm. kan begitu. Jadi memang kalau bicara ada 2 orang sudah di RJ, kalaupun 3 orang menyusul di RJ, yang 3 ini nggak akan pernah dikasih RJ. Karena itu pintu masuk ke ini ya, ke pengadilan ya, biar ada legal Betul, opinion-nya ya. karena 2 hal yang perlu Mmm, diperjuangkan, yang pertama nama baik beliau, yang mhm, kedua kepastian, legalitas dari ijazah beliau. Ya, mhm, publik harus tahu. mhm, Walaupun pada akhirnya kita bisa tebak ya, mhm mhm. mereka pasti akan berkata ada permainan, ya itu pasti mereka seperti itu. Sebenarnya ada permainan itu dari 2 sisi juga mengkhawatirkan nih, Opung. Karena dari Mhm. sisi pendukung Pak Jokowi saya dengar-dengar juga ada kekhawatiran. Karena ada orang besar itu, mungkin lagi berkuasa juga orang besarnya bisa nggak itu dilama-lamain itu, gitu. Ada kekhawatiran begitu juga sebetulnya. Bisa dibuktikan nggak? Nah Kan itu. begitu kan masalahnya di Iya, situ. kekhawatirannya tetap ada. Contohnya nih, ini kok balik ya dari kejaksaan nih, jangan-jangan memang ada orang besar nih, kan ada aja orang ngubung-ngubung begitu. Jadi kadang gitu, Bang. Jadi, apa namanya, informasi itu sebetulnya, eee, yang disampaikan ke publik itu informasi yang sebenarnya. Hanya saja netizen ini mengembangkannya itu memang kadang-kadang over, Mmm, gitu loh. Ya kan, ya itu kan hal yang biasa kan. iya iya iya. P21 tiba-tiba P19 Mhm kan hanya melengkapi berkas saja, habis mhm itu ajukan lagi. mhm Itu aja sih. mhm. Kalau bicara orang besar kita juga mikir juga. Seorang mantan RI 1 nggak akan mungkin tidak ada, Power lagi, power untuk intervensi kan kayaknya gampang lah kalau cuman Roy Suryo mah kan begitu kan. Cuman Bapak memang, selalu mengatakan biarkan Polda bekerja sendiri gitu dan mmm. kita sama orang-orang dekat beliau kita tanya, "Bang, nggak bisa Bang, kan gampang lah itu perkara kecil itu." Harusnya "Enggak." beberapa bulan aja kelar itu harusnya kan Ah. gitu. Enggak, Bapak emang udah firm, Bapak nggak mau Mmm, apa, dan mhm, Bapak ini mungkin sedikit apa nih, Bang, saya mhm buka sedikit ya. mhm. Waktu kita makan bareng, Kemarin lunch itu di bareng Makassar? di Makassar, Mhm ya makan bareng sama Bapak, ya private kita aja anak-anak YouTuber Nusantara sama beliau, mhm. beliau sampai nanya sama kita, "Heran, kepolisian lama banget ya?" Beliau aja nanya gitu sama Iya kita, iya iya. "Padahal cuman 3 bulan aja bisa kelar kok, bisa sampai segini ramanya." Beliau sampai nanya-nanya Jadi seperti nggak itu. hanya pendukung-pendukung aja yang ngomong seperti itu, Enggak, bahkan beliau Bapak sendiri sendiri ngomong gitu seperti ya? itu, gitu loh. Nah, ini Mmm, tinggal dari kepolisiannya sendiri, hati-hati kalau sudah berbicara kepercayaan publik, mhm mhm. apalagi sekarang diterpa sebuah bukan masalah sih, sebuah sebuah, opini Mmm, ya, harus dibawa kementerian, ada yang mendukung, ada yang pro, ada yang kontra, kan mmm, begitu. mmm. Nah, ini harus hati-hati kalau saya bilang, kepolisian. Jangan-jangan karena memang terlalu hati-hati itu juga bisa lama-lama kayak gini, Opung? Bisa, tapi kan begini, ya, emang penyidik yang kerja cuma satu? Enggak kan? Iya kan? Iya iya Kasus iya. yang lebih besar dari ini banyak kan? Heeh heeh. Kenapa untuk yang ini lama, sementara kasus yang lebih besar, ya, Mhm, daripada ini bisa cepat kemarin itu. mhm. Itu Banyak juga sih. yang berspekulasi, wah sebenarnya Pak Jokowi menikmati kasus ini karena namanya naik terus, dibincangkan terus gitu. Nah, sebetulnya begini, gini Bang, minum dulu ya Bang ya. Nah cocok, saya juga minum dulu. Mhm, Jadi kalau beliau itu, sebetulnya menikmati permainan ini bukan karena beliau yang menciptakan permainan itu. Yang menciptakan ya mereka. Ya udah Bapak ya mungkin ya udah
lewatin aja, nikmatin aja Yang mukul gitu. gendang orang lain Orang ya, kita lain, nikmatin aja gendangnya, mungkin nikmatin gitu aja ya? gendangnya Sampai di gitu. mana ini gendangnya berakhirnya, kan gitu ya? Jadi bukan betul kalau Bapak menikmati kan beliau sendiri juga berapa Iya kali iya. sampaikan sama kita ya, ya Mmm, terserah kalau mereka mau bikin panjang ya bikin panjang, mhm. oh saya ndak ada masalah, saya yang diuntungkan kok. Oh, Nah iya itu iya apa iya. beliau, Iya iya. pernyataan beliau. Tapi bukan dari beliaunya yang ingin Mhm. masalah ini panjang, mereka Mhm. sendiri, gitu yang Mhm. menciptakan ini. Ya artinya lo jual gue beli aja kalau gitu Iya, ya. lu jual berapa ya gua borong, kan begitu. Jadi aman lah itu ya, jadi kita nggak ada prasangka-prasangka lain lah, emang berproses saja itu ya. Mhm. Betul. Nah kemarin tuh ada sempat keluar pernyataan lagi nggak dari Pak Jokowi di Makassar itu untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode, katanya ada ya? Ada Ada ya? ada Nah selalu. gimana tuh konteksnya kemarin gimana itu, Opung? Jadi kan sebetulnya, beliau ini melihat dan kita juga melihat sekarang itu sudah mulai ada pergerakan-pergerakan ya Mhm. yang ingin mencoba mem membuat split antara Bapak Prabowo dengan Mmm. Bapak Gibran atau Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Mhm Widodo. mhm. Bukan kalangan eksternal, kalangan internal. Gitu ya. Itu dia, justru Dalam ini pemerintahan berarti ya? Kabinet? bukan di Bukan? dalam, mungkin maaf ya, Koalisi lah berarti? maaf koalisi lah, Mmm. koalisi ya. Jadi Mhm. ada yang berusaha. Nah, jadi memang, beliau menyampaikan Prabowo Gibran itu 2 periode ya karena ya menjaga komitmen itu, gitu kan. Mhm. Jadi, Prabowo harus tahu bahwasanya PSI tetap dukung Gibran Mhm mhm. dan juga PSI juga harus mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Mhm mhm. Nah, yang jadi masalahnya ini kan kemarin kan ada pernyataan dari seorang petinggi dari partai PSI kan yang mengatakan Ahmad ya Ali ya? Ahmad Ali bilang apa? Mmm. Emang ada calon presiden yang lebih baik daripada Gibran. Mhm. Nah, cuman ini kalau kita menanggapinya dengan tidak jeli, maka kita Mhm. akan terjebak. Mhm. Jadi Ahmad Ali sendiri pun juga itu sudah menyangkal hal itu. Dia Dikoreksi tidak lagi ya? dia tidak iya dia koreksi lagi dia mengatakan tidak ada maksud untuk, apa namanya, seolah-olah mengorbitkan, Mmm, mhm. Gibran untuk menjadi kompetitor Bapak Prabowo. Saya Mhm. udah tonton videonya itu tuh, Mhm. Kompas TV itu. Saya udah tonton dari awal sampai Ya. akhir. Nah, saya mendapat kesimpulan ya, waktu itu ya, itu saya masih ingat durasinya 42 menit. Mhm. 42 menit gitu. Di pertengahan mereka sedang bahas konteks Wapres. Konteks Wapres ya, mungkin slip of tongue aja Nah itu itu ya? dia, slip tongue itu. Mhm. Jadi, apa namanya, konteksnya Wapres, makanya ngomong ada AHY, ada Mhm Imin. Kalau mhm. Imin kan kita udah tahu nggak mungkin kita ngomongin konteks Capres Ya kan, ya. karena dia dari sudah bercita-cita jadi Wapres gitu. Siapapun Iya presidennya yang iya. penting Wapresnya Caimin wapresnya Imin, ya? kan begitu. Dia orangnya humble loh, nggak mau jadi presiden dia. Tapi Jadi politisi keren itu, licin sekali itu. iya. Nah, Mmm. jadi, setelah slip tongue itu, dia Mhm. ulang lagi kan pernyataan itu, "Emang Mhm. ada wakil presiden yang lebih baik dari Gibran?" Nah, Mhm. itu dia, Nah itu intinya itu sebetulnya ya? itu. Nah, ini yang digoreng ini yang Mmm. sepenggal ini, Mhm mhm. gitu. Mhm. Jadi, inilah yang diperaalat, baik Mmm. dari internal Mhm. koalisi ataupun dari eksternal, Mhm. gitu loh. Ya, jadi ini yang diperalat seolah-olah memang Gibran itu ambisi lah ya, Gibran itu memang betul-betul sedang dipersiapkan Bapak Jokowi lah, padahal kan Mhm. nggak seperti Dan itu. kalau itu dipercaya oleh Pak Prabowo, itu sumber keretakan di pemerintahan, itu bahaya Dan sebetulnya. saya yakin Bapak Prabowo tidak seperti itu, Enggak lah ya? tapi Mhm. tapi lingkarannya ini yang kita Mmm. khawatirkan, Iya iya itu iya. dia. Tapi sebelum itu, saya baru nyadar nih, ini baju Opung biru, ini bagian dari koalisi atau apa nih? Ini menegaskan bahwa saya tidak selalu putih merah Oh. hitam. Jadi gitu ya? Tidak Ini tidak identik. betul betul Kalau betul. ini identik Oh, iya kan, iya kalau iya. ini kan berarti, berarti Menambah warna baru aja ya. Opung ini memang bisa aja. Aduh. Jadi apalagi nih Opung? Ya, Apanya? jadi untuk apa namanya, setelah Opung kemarin itu di Makassar, Mhm. menyimak semuanya, mungkin satu hal yang mungkin yang bisa dijadikan, pesan-pesan untuk PSI apa nih Opung?
lebih keras lagi, lebih bekerja keras lagi. Lebih bekerja keras Dan ya. itu adalah satu keharusan. Jangan jadikan itu harapan, tapi itu keharusan. Bergeraknya jangan nanti, ya sekarang. Dari sekarang udah harus Dari bergerak ya. sekarang udah harus bergerak. Modal Justru sosial itu harus banyak ya. betul, betul. Nah, jadi apa namanya? Jadi salah satu contohnya itu cobalah untuk berkreativitas, ya berkreativitas. Contohnya perkuat di media sosial. Udah Itu kuat dia. kan di media sosial. Dulu sempat disebut partai sosial media itu. Iya, tapi lebih ke gimmick. Oh Kan ya. begitu. Mhm. Saya kalau menurut saya harus dibikin lebih berbobot lagi. Jadi influencer lah ya kayak Gitu. Opung. Ya harus Harus ya. gitu. Harus mempengaruhi Betul. orang, jangan hanya gimmick kan gitu berarti. Betul. Jadi saya kemarin itu bukan kebetulan ya. Saya memang sengaja bikin beberapa video, ya beberapa konten di TikTok. Di TikTok itu. Waktu itu saya masih ingat nih untuk teman-teman yang ada di Labuan Bajo, ya. Itu sampai mereka itu japri ke saya. Ya, saya bikin video dalam tidak sampai 24 jam video itu udah 102.000. Dan sekarang jalan terus. Nah, saya lihat komentar-komentarnya dan WA japrian yang masuk ke mereka. Mereka bilang apa? Opung, terima kasih karena viral kemarin video kita. Banyak yang teman-teman yang naksir mau ikut PSI. Jadi yang kayak gitu harus di-copycat oleh pengurus-pengurus PSI di berbagai tingkatan mungkin ya. Nah, itu dia. Bikin Jadi konten yang kayak begitu. Nah, itu kita ketemu kemarin di bandara juga dengan salah satu pengurus di tingkat pusat, namanya saya rahasiakan aja. Saya sampaikan seperti itu, saya kasih buktinya. Oh iya ya Pung ya, oh iya betul ya Pung ya. Ya, nah jadi dari sini kekuatan media sosial ini, ya kalau memang sudah menjadi partai media sosial ya perkuat lagi powernya gitu, bobotnya Lebih itu kepada lebih diisi lagi. muatannya ya. Iya, bobotnya Ini itu. bus sudah bagus, tapi kalau nggak ada muatannya kosong, percuma begitu ya. Bener. Jadi jangan cuman gimmick atau sekedar Jargon-jargon kosong gitu ya. jargon, baru kegiatan-kegiatan gitu ya. Ya harus ada ide, gagasan, harus seperti itu. Masa Tetap harus ada ide dan gagasan itu tetap. harus, tapi jangan kebanyakan gagasan tanpa eksekusi kan. Kayak satu orang di sebelah sana. Yang mana tuh? kebanyakan gagasan sampai nggak punya waktu untuk eksekusi. Iya, bahaya itu. Itu dia. Pokoknya jangan takut lah kalau saya bilang ya. Cuman ya kerja kerasnya itu memang harus ya. Cuman kadangkala ya di elit pun juga harus berpikir ya. Motor bisa jalan ada Bensin. Kan begitu. Bensin emang bisa kita bikin bensin sendiri nggak dong? Nggak bisa pakai air sumur kan? Nggak bisa. Jadi memang begitu. Jangan tuntut dari atas, tuntut kerja keras ke bawah. Sementara logistik ke bawah pun juga kurang. Iya, Bagaimana caranya? Pikirin sendiri. Termasuk rekrutmen mungkin. Itu juga harus kuat juga kan. Dan kayaknya udah mulai juga tuh ada yang bupati. Betul. Kalau bupati kan bensinnya cukup. Itu salah satu cara. Itu Nasdem juga lakukan seperti itu. Betul. Kisah sukses Nasdem dulu tuh begitu tuh. Jadi salah satu caranya begitu. Tapi kayaknya nggak cukup hanya 1-2 bupati kan, harus banyak kan. Dan yang saya lihat trennya di Sumatera, baik itu Sumatera Utara sampai ke Lampung, saya melihat masih bisa dikatakan belum powerful lah. Pitih-pitih nih belum ada. Demokrasi itu mahal, Bang. Demokrasi itu mahal, nggak bisa kita pungkiri itu. Untuk menjangkau orang-orang di dapil itu, kita butuh suara sampai 100.000, 200.000. Kalau nggak pakai pitih gimana caranya? Itu real politik tuh begitu tuh, pemirsa, real politik. Jadi nggak bisa hanya jual-jual ide aja. Ya. Bensinnya juga harus ada. Betul. Ya. Baliho segala macam itu nggak bisa kita pungkiri. Demokrasi itu mahal. Minimal APK-nya ya, program kampanyenya. Iya. Tapi ya kalau bicara tentang dana operasional, ya saya rasa ini adalah sebuah kesempatan untuk PSI karena apa? PSI ini sekarang daya pikatnya luar biasa. Saya melihat juga ada beberapa pengusaha itu merapat. Saya berpikir begini, ini pikiran saya ya. Minta maaf kalau ini salah. Ya, kenapa Bapak Joko Widodo sebagai seorang yang sudah purna masih didekati oleh pengusaha-pengusaha, baik itu yang terekspos ataupun tidak.
Saya yakin yang terekspos itu kan seperti kemarin itu ownernya apa ya? Saya lupa ya. Sebuah perusahaan besar Iya iya, beliau kan begitu. Itu kan yang mhm, terekspos ya. mhm, Sebagai seorang politisi nggak semuanya harus diekspos kan mhm, begitu. Apakah ini menjadi satu langkah untuk bisa membackup nantinya untuk PSI? Saya kurang tahu mmm, atau jaringannya. mhm. Kan begitu. Memang harus, nggak bisa nggak. Golkar besar karena banyak pengusaha di Isinya dalam. pengusaha semua itu. Pengusaha semua kan. Mhm mhm. Itu dia. Ya PDIP bisa karena banyak pejabat di dalamnya. Kan Mhm, begitu. Nasdem mhm, begitu juga, banyak birokrat di dalamnya, apalagi mhm. wilayah timur. Iya iya iya. Nah, jadi kalau kalau untuk Jawa dan Timur, saya rasa sudah mulai menjajaki PSI itu Mhm, take action. Nah, Sumatera mhm. ini memang perlu nih, perlu perhatian khusus, Modal gitu. sosial, modal finansial itu juga Semua. harus disiapkan itu Saya ya. sebagai seorang orang Sumatera, saya Mhm, melihat dan saya juga dapat input dari beberapa provinsi yang ada di Sumatera ya, mhm, itu kurang menjangkau gitu, bahkan sampai sekarang, bukan mmm, berbicara dulu, mhm, bahkan sampai sekarang. mhm. Tapi kalau timur, itu udah luar biasa. Itu militasinya gila-gilaan kalau timur ya, Pak Jokowi apalagi ya? Iya, Mhm, makanya bagi orang timur Bapak Jokowi itu bapak kandung mereka, mhm. jangan salah. Iya iya Di iya. mana ada yang mendirikan patung Joko Widodo selain di timur Betul dan di betul. Tanah Karo kalau untuk di Mhm Sumatera mhm. Utara. Iya. Kan begitu, di Mandalika ada, di Banyuwangi ada, di Mmm, NTT ada. mhm. Ya memang tidak semua daerah harus, ter-cover dengan baik sih, karena memang harus Mhm, ada strategi juga. Untuk lulus 4% itu aja mungkin butuhnya sekitar 27 kursi kan sebetulnya untuk betul. lolos. Apalagi nanti mungkin ada kemungkinan turun nih PT, tapi itu jangan jadi, ya apa namanya, gula-gula yang dikulum-kulum aja, wah nanti akan turun, wah tantangan kita makin turun, nggak kerja juga ujung-ujungnya kan gitu. Mhm, Itulah pesan dari Pak Jokowi mungkin ya kemarin itu ya. tapi paling tidak menjadi penyemangat gitu. Penyemangatlah, penyemangat. Rakernas kemarin keren, Keren ya? overall keren kalau saya bilang. Itu saya lihat juga banyak sekali mobil yang jemput di bandara itu gimana ceritanya itu? Wow, jadi begini, saya, penjemputan itu Mhm, saya ikut. Karena kan kita komunikasi juga sama ajudan ya, mhm, eee, izin untuk menjemput. Jadi kita langsung ke, VIP mhm. room. Ketika kita nyampe kita kaget. Bisa dikatakan gate bandara itu 2 kilometer sebelum masuk gate bandara, itu mobil berjejer semua. Itu berjejer semua itu? Jejer semuanya, 2 kilo logo ngeri dong. PSI Logo PSI semua? logo PSI semua. Itu kalau yang terdata itu sekitar 678 mobil. Itu yang Buset. terdata. Mhm, Itu dia. Nah, begitu kita jemput beliau, beliau mungkin agak terheran-heran juga ya, mhm. Kayaknya eee, baru kali itu ya, yang baru terjadi di Indonesia ini ya? Mhm, baru sampai segitu arak-arakannya kan begitu. Nah, jadi begitu kita keluar dengan apa, itu kan memang, Sulsel ya, semua mhm. Sulawesi Selatan mobilnya pada ya dari beberapa kabupaten pada ngumpul di situ, tapi paling tidak itu menunjukkan bahwasanya udah keren lah Keren PSI lah di itu. sana. Mhm, Wah, begitu karena itu jalan tol juga, kita masuk jalan tol pun juga itu jalan tol yang diresmikan beliau, bandara itu mhm, pun juga bandara yang diresmikan beliau. mhm. Jadi itu Oh ya. merupakan satu nostalgia bagi beliau, apalagi ditambah ada banyak masyarakat yang menyambut. Mhm, apalagi ada Pak Rusdi Mase di situ ya kan. Bos, Ketua RMS. panitianya kan anak beliau ya? Ketua DPW di Ketua sana DPW ya? anak Ketua beliau. DPW ya? Ketua DPW anak Jadi beliau. RMS panggilannya di sana? Panggilan di sana RMS. Jadi kalau dibilang RMS itu ya sudahlah. Ya semua angkat tangan. Gitu ya? Ya. Udah Padahal dapat RMS kan kalau di sebelah sana kan Republik Maluku Maluku Selatan kan. Selatan, itu agak agak beda itu, agak beda itu arahnya. Tapi ini memang betul-betul heboh. Saya tanya sama Mhm, masyarakat di sana, ketika beliau pindah partai itu memang betul-betul heboh. Heboh seheboh-hebohnya, maksudnya kok bisa mhm gitu loh. mhm, Dan ini akan berpengaruh, masa beliau mhm banyak. mhm. Itu Masa real beliau itu banyak, ya, itu real itu ya? real, itu real. Beliau tokoh, Bos, Mmm, mhm tokoh, pengusaha, ya. mhm, Jadi mhm, memang betul-betul, sangat diperhitungkan mhm, kepindahan beliau dari Nasdem. mhm, dan itu bikin ketar-ketir ya? Iya, Tapi ada mungkin, dari ngelihat hal seperti itu, ada juga partai yang akhirnya merespon dengan kata-kata yang agak, aneh saya lihat. Itu kan contohnya?
Oh, kita menyesal telah membawa Pak Jokowi ke panggung politik. Ini keras nih, Opung. Ini keras Itu ini. itu kan dari rumah tangganya yang lama kan. Ini keras ini. Kalau Keras. kalau kalau mereka masih barengan, mereka keluarkan statement itu enggak? Ya enggak Nah itu lah. dia kan, nggak ada penyesalan Iyalah, kan. betul betul. Sebetulnya mereka mau bilang, kami Ap menyesal Bapak Joko Widodo keluar dari kami. Itu sih itu sebetulnya. sebetulnya. Emang Opung bisa melihat yang tersirat daripada yang tersurat ini. Jangankan yang tersirat, Bang, yang terselubung Yang terselubung. bisa kita lihat. Di bawah selimut pun kita tahu gitu ya. Karena kita kan sudah terlalu sering kita berhadapan dengan musuh-musuh dalam selimut Iya ini. iya iya, ya udah hafal gerak-geriknya ya. Makanya sama seperti apa namanya, Hmm. kita kan sering kalau Opung Parbelak sendiri tidak akan pernah men-downgrade sebuah partai, menyerang sebuah partai, tidak. Ya, Mhm. tapi yang saya komentari, yang sering Opung Parbelak kritisi itu, ya tokoh dan juga tingkah lakunya. Nggak Mhm. pernah saya serang, apa namanya, PDIP. Makanya banyak kader PDIP itu yang senang sama saya. Iya iya. Ada yang dari Palembang, kader dia. Dia Mhm. kader, betul-betul kader. Mmm. PDIP tulen. Tapi beliau katakan apa, saya melihat Opung itu bukan berbicara menghajar PDIP, enggak. Tapi yang Opung hajar itu ya orang-orang yang sebetulnya kami juga nggak suka. Oh, iya Gitu iya 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 loh. iya. Ini Itu memang dia. ilmu tingkat tinggi nih. Kalau di Padang namanya silik tuwo tuh. Tapi nggak hanya PDIP, ada juga Partai Kuning bilang, menyikapi orang-orang yang pindah partai, "Ah, itu hanya turun liga aja, karena mereka nggak sanggup bersaing di liga utama." Tapi menarik sih ngelihat, apa namanya, bahasa-bahasa politik tingkat tinggi itu menarik sih untuk kita simak. Mhm. Sampai si Guntur Romli bilang apa, Apa "Ah, gitu? itu mah turun level," kan begitu kan? Nah, ini mirip-mirip itulah turun level. Dari liga utama ke liga 1 gitu kan. Aduh Tapi aduh. jangan sampai itu jadi kejumawaan juga. Jangan-jangan emang nanti jadi partai 2 digit jangan-jangan kan. Bisa jadi, Ka kenapa enggak? karena dari survei Burhan Muhtadi kan sempat bilang begitu, bisa 13% nih. Wah gila juga. Mhm. Tapi jangan jangan malah jadi lengah juga PSI, tetap harus Justru harus fight. harus harus bikin strategi, ya Mmm, bagaimana supaya, apa namanya, supaya survei itu, ya apa namanya, prediksi itu menjadi sebuah jadi kenyataan, kenyataan, itu intinya. kan begitu. Politik tuh elektoral, yang menentukan berhasil atau tidaknya berapa orang yang memilih Anda-Anda semua, kan itu, bukan survei yang Dan angka memilih. itu pasti, Angka itu angka itu pasti, pasti. survei itu prediksi. Betul sekali, keren. Memang Ngomong kalau udah ngobrol sesama caleg ini luar biasa. ini ngomong-ngomong caleg saya masih ragu nih kenapa biru bajunya, jangan kita beda ini nanti nih, beda bendera gitu. Kalau untuk kecenderungan itu, ya itu bisa saja sih, kan begitu Mmm. kan. Apalagi kan katanya YouTuber Nusantara itu mau diundang sama Pak SBY katanya. Tapi benar sih kata orang, demokrasi itu tidak ada tanpa politik, dan politik itu nggak ada tanpa partai politik. Nah, Opung sekarang sudah senyumnya udah politis banget ini, tinggal partainya nih. Ya kan? Kita tidak menafikan bahwasanya ya ada tokoh-tokoh politik yang memutuskan untuk tetap stay di sana Mmm, walaupun keadaan politik dari partai tersebut itu goyang. mhm, Ya kita tahu sendiri bagaimana Bambang Pacul, kita mhm. tahu sendiri bagaimana FX Rudy, Betul ya betul kan? betul. Ya, dan kalau Demokrat itu saya paling suka dengan yang namanya Hinca Panjaitan, Oh tetap aja nih bagian utara ya Sumatera kan? Utara ya kan? Ini Kenapa? Karena saya melihat ya beliau itu berbuat gitu. di dapil beliau ya? Di dapil beliau berbuat dan juga kalau ada isu-isu nasional beliau itu nggak baperan Komunikasinya bagus gitu. emang, Bagus bagus, komunikasi ke semua kalangan, semua partai mhm politik, mhm, semua elit bagus beliau. mhm mhm, Tapi ya itu dia sama seperti Akbar Tanjung. mhm. Apapun yang terjadi dia tetap Golkar, dia nggak akan pindah kemana-mana. Wah itu Karena gila kan. kesetiaan itu mahal harganya. Yang mengubah muka Golkar menjadi partai Golkar saat ini kan Bang Akbar itu. Itu. Gila itu. Makanya jadi ya sama seperti, Mmm, PDIP untuk Jawa Tengah. Ya mhm, walaupun patronnya Jawa Tengah, tapi ini berbicara nasional. Seperti Bambang mmm, Pacul, siapa sih yang bisa mhm, menyaingi, apa namanya, figur beliau di PDIP mhm, yang bisa diterima semua kalangan? mhm, Padahal sementara coba ya, kasih saya satu nama
ya orang yang tidak suka dengan Bambang Pacul. Betul. Beliau berpolitik emang elegan ya. Itu. Mereka tidak hanyut dengan arus. Betul. Beliau walaupun berseberangan dengan Pak Jokowi, tetap itu respect sekali dengan Pak Jokowi. Nah, Itu yang politisi sejati itu seperti itu sebetulnya ya. itu dia. Kita yang mudah-mudahan harus belajar nih. Banyak Tentang belajar. politik harus belajar nih. Apalagi kita Korea ini kan. Korea. Harus banyak belajar sama the real Korea. Iya, Kim Won Bin. Bukan. Oke. Penonton Real Politik, inilah bincang-bincang kita dengan satu dari 3 opung yang paling terkenal di Indonesia, Opung Prabelak. Terima kasih, Siap. Opung. Sampai Thank ketemu you. di 2029 ya. Sampai ketemu. Semoga kita nggak satu dapil. Dapil mana? Sampai jumpa kembali.